Halo warga intelektual sekalian, kenapa Israel itu sangat maju pesat? Apa alasannya? Kalau misalnya ada yang mengatakan karena mereka cerdas, karena mereka jenius, karena mereka pintar dan sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan, orang yang cerdas atau jenius di dunia ini bukan hanya orang Israel itu sendiri kan, tapi nggak maju tuh ya, ada banyak tuh orang-orang pintar di Rusia misalnya. Rusia itu kan tidak termasuk negara maju guys, tapi banyak tuh penemu dari Rusia, banyak orang pintar, orang cerdas dari Rusia. Tapi kenapa Israel maju sementara negara Rusia nggak maju gitu ya? Kan ini kan semacam anomali ya. Ini bikin saya penasaran gitu ya. Saya tuh orangnya, mohon maaf ya, sangat penasaran gitu. Bukan kepo ya, tapi penasaran terhadap sesuatu hal gitu ya. Penasaran tentang antropologi gitu, penasaran tentang sains dan lain sebagainya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Israel bisa maju sementara Rusia nggak maju, padahal di Rusia ada banyak orang pintar tuh di sana, iya kan? Kemudian kalau saya perhatikan ada beberapa rahasia kenapa Israel itu maju sementara Konoha nggak maju. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya alasan daripada Israel itu maju karena mereka sekuler. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Konoha nggak maju? Jadi dulu ya Konoha, waktu Konoha baru berdiri, Konoha itu negara sekuler guys. Di pemerintahan Pak Soekarno dan Pak Soeharto, kita tuh sekuler guys. Sejak reformasi, kita menghilangkan yang namanya sekularisme. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau suatu negara itu sekuler, maka akan menjadi negara maju gitu, seperti Israel misalnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa rahasia menjadi negara maju itu harus sekuler seperti Israel misalnya. Permasalahannya kan Konoha pernah jadi negara sekuler di zaman Soekarno, di zaman Pak Harto. Kita pernah sekuler guys. Kenapa pada saat itu kita nggak maju? Apa alasannya? Apa perbedaannya? Apa perbedaan sekuler Konoha dengan sekuler Israel? Di mana letak perbedaannya? Kemudian ya, sebenarnya kalau boleh jujur itu ya, walaupun Israel itu dinyatakan negara sekuler, tapi undang-undang mereka itu banyak diambil dari kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan, hukum seperti apa yang diambil oleh Israel dari kitab suci mereka? Hukum seperti apa? Kemudian, kenapa kita nggak maju-maju gitu ya? Kalau misalnya kita besok sekuler, apakah kita menjadi negara maju? Belum tentu. Lalu kenapa Israel berhasil, tapi Konoha nggak berhasil dan Rusia nggak berhasil. Sementara di Konoha juga ada orang pintar, walaupun IQ rata-ratanya setara gorila. Sementara di Rusia juga lebih banyak orang pintar, tapi mereka tidak menjadi negara maju. Apa alasannya? Jadi kalau boleh jujur ya, kalau kita bandingkan misalnya nih ya, sekuler versi Israel dengan sekuler versi Konoha. Pada zaman Pak Soeharto, pada zaman Pak Soekarno, kita itu termasuk negara sekuler guys. Makanya zaman Pak Soeharto di awal itu ya, kita tidak menuliskan agama di KTP. Itu membuktikan bahwa kita adalah negara sekuler pada saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita nggak maju seperti Israel gitu? Apa sih sebenarnya perbedaannya? Jadi kalau kita bandingkan dengan Israel, Israel itu didirikan oleh orang-orang yang sangat hobi merantau. Israel itu didirikan oleh perantau sebenarnya guys. Perdana Menteri Israel yaitu Omben itu perantau guys. Bahkan yang mendirikan negara Israel sekalipun ya, founder daripada Israel sekalipun, mereka diaspora, mereka merantau ke luar negeri. Nah, ketika mereka merantau ke luar negeri, mereka melihat kemajuan daripada Eropa. Wah, ternyata mendirikan suatu negara itu nggak boleh menggunakan hukum agama ya. Ternyata harus sekuler. Nah, itulah yang mempengaruhi kenapa Israel itu sangat-sangat sekuler. Sekularisme versi Israel itu adalah sekularisme versi barat. Ya, bukan sekularisme versi Konoha. Jadi sekularisme versi Konoha itu ya masih nanggung-nanggung. Ya, konon katanya kita menjadi negara sekuler saat itu, tapi kita nanggung-nanggung. Ibaratnya gini guys ya, ibaratnya kita mau nyebur ke kali itu
nanggung gitu ya, nanggung banget ya. Kita nggak tahu apa kita nyebur apa enggak. Pokoknya kita di ranah kebimbangan ya saat itu ya, ya, mencari jati diri. Makanya Pak Soekarno itu menciptakan yang namanya Pancasila. Kenapa Pak Soekarno itu menciptakan Pancasila? Karena itu semacam jalan tengah. Jadi di Konoha saat itu ya, pada zaman Soekarno itu banyak tuh ya orang yang ribut ya, meributkan dasar negara kita. Kelompok sekuler mengatakan nggak usah memasukkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ke Pancasila. Kemudian kaum kanan mengatakan, oh harus dimasukkan dong ya ketuhanan yang Maha Esa. Nggak boleh nggak dimasukkan karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini adalah orang yang bertuhan, orang yang beragama dan sebagainya. Kita tidak bisa meninggalkan legasi agama atau Tuhan di pemerintahan kita. Itu ya yang bikin Pak Soekarno saat itu menciptakan Pancasila. Walaupun ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video, saya tidak mengatakan bahwa Pancasila itu impor ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita teliti sila per sila ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila itu kan sebenarnya kan diambil dari luar ya kalau boleh jujur ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan monoteisme. Apakah monoteisme itu diambil dari Konoha? Enggak. Konoha itu tidak mengenal yang namanya monoteisme. Konoha itu animisme. Enggak pernah warga Konoha itu menganggap bahwa Tuhan itu satu. Enggak ada. Ya zaman dulu ya. Bukan zaman sekarang ya. Zaman dulu banget ya. Kalau zaman sekarang kan sudah bisa ditafsirkan ya bahwa Tuhan itu satu. Tapi zaman dulu banget enggak ada seperti itu ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa negara kita tuh nggak maju sementara Israel maju. Apa alasannya? Jadi ketika Israel itu menjadi negara sekuler, mereka komitmen gitu, nggak setengah-setengah. Mereka jadi negara sekuler itu total gitu, nggak setengah-setengah. Mereka tidak ada politik identitas dan sebagainya. Jadi pemuka agama di sana itu nggak boleh mengurusin yang namanya pemerintahan. Kenapa? Karena itu bukan bagian mereka. Nah, itu yang pembeda ya kalau saya perhatikan, pembeda antara Israel dengan Konoha. Kemudian ada perbedaan yang sangat signifikan lagi gitu ya. Apa itu perbedaannya? Jadi di pemerintahan Pak Soekarno itu ada banyak orang yang dikirim belajar ke luar negeri. Ya mirip-mirip lah seperti yang ada di Israel ya. Disuruh merantau ke luar negeri ya. Lalu pulang ke negaranya mereka pintar, cerdas ya. Nah, pada saat pemerintah Pak Soeharto itu, bahwa Pak Soekarno itu banyak orang yang dikirim ke Uni Soviet ya. Banyak yang dikirim ke luar negeri belajar ya. Pada saat itu kan Pak Soekarno itu kan anti Amerika sehingga dia mengirimkan orang itu ke Uni Soviet ya atau ke Rusia sekarang ini. Nah, ketika masalah politik gonjang-ganjing di Konoha sehingga orang-orang yang dulunya sekolah di luar negeri ya, orang-orang Indonesia di zaman Soekarno yang sudah dibayar oleh duit negara, mereka nggak bisa pulang. Mereka nggak bisa membantu negara kita. Kenapa? Karena mereka dicegal, mereka dicekal karena apa? Karena dia anggap atau dicurigai orangnya Pak Soekarno. Jadi gini guys ya, dan ini sangat jarang dibongkar oleh konten kreator. Kalau misalnya nih ya, contoh misalnya ya, ini jika Konoha itu menjadi negara seperti Uni Soviet misalnya, atau negara China seperti sekarang ini misalnya, menjadi negara komunis misalnya, maka akan ada orang yang pertama di Asia Tenggara yang memenangkan Nobel. Siapa itu namanya? Pak Pramudia Anantatur. Jadi saya sebagai anak sastra, dulu waktu saya di kampus itu, dosen saya itu berkali-kali mengatakan, Pak Pram ini harusnya dapat Nobel guys, Nobel Prize. Jadi salah satunya orang yang sangat berpotensi mendapatkan Nobel itu dari Indonesia itu, ya khususnya di Asia Tenggara itu adalah Pak Pram. Kenapa? Karena karya-karya yang sangat luar biasa, novel-novel yang sangat luar biasa, novel berjudul Bumi Manusia itu sangat bisa sekali menjadi
kandidat Nobel atau memenangkan Nobel. Bahkan bayangkan 8 kali ya dinominasikan Pak Pram itu jadi pemenang Nobel. Tapi kenapa Pak Pram itu tidak jadi memenangkan Nobel? Kenapa? Karena diintervensi oleh Orba. Nah, apa hubungannya gitu? Kenapa diintervensi oleh Orba? Jadi kalau misalnya ya Pak Pram itu memenangkan Nobel, ya Pak Pram itu kan dicurigai komunis. Jadi kalau Pak Pram itu menangkan Nobel, maka orang-orang akan mengatakan, "Oh, ternyata komunis itu cerdas ya. Ternyata orang-orang komunis itu sangat luar biasa. Buktinya itu ada yang memenangkan Nobel gitu." Ya, untuk meraih Nobel itu sangat susah sekali, guys. Saya salut dengan Pak Pram. Banyak karyanya, ada sekitar 20 sampai 30 yang novel yang ditulis oleh Pak Pram. Dan satu novel yang paling menonjol yaitu Bumi Manusia. Bumi Manusia ini berbicara atau bercerita tentang kekejaman Belanda yang terjadi di zaman dulu dan kisah yang tidak hitam putih ya, di mana pribumi menikah dengan orang Belanda, namun cinta mereka dipisahkan karena hmm, status sosial ya. Dan ini sangat menarik sekali ya kisahnya. Cuman bahasanya itu mungkin ya kalau saya masih bisa memahami ya karena saya belajar sastra. Tapi teman-teman ya yang tidak mohon maaf ya, yang tidak belajar sastra itu akan susah sekali ya memahami karena buku ini kan ditulis pada saat penjajahan Belanda sehingga apa? Sehingga susah dipahami bahasanya. Ya mirip-mirip seperti Madilog lah. Madilog itu kan tinggi sekali ya nilai sastranya. Kenapa? Karena itu ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang sangat 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 bagus sekali ya zaman dulu. Zaman dulu banget ya. Sama seperti sekarang ini misalnya, kalau misalnya saya menulis novel sekarang ini yang setara dengan Nobel misalnya, yang bisa memenangkan Nobel, maka kalau dibaca 100 tahun lagi atau 20 tahun atau 30 tahun lagi, maka akan kelihatan baku banget ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, justru ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, justru warga Konoha itu ya harus bersyukur dengan Pak Pram gitu. Dunia mengenal Indonesia itu dari Pak Pram ya kalau saya perhatikan. Karena buku-buku dari Pak Pram ini ya diedarkan ke luar negeri, diterjemahkan ke kurang lebih 100 bahasa ya. Jadi gambaran Indonesia itu ada pada buku Pak Pramudia Anantatur ya, ada sekitar 500 halaman atau 300 halaman tuh ya novelnya. Novel yang sangat luar biasa ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau saya perhatikan gitu ya, kenapa sekuler versi Israel itu berhasil sementara kita nggak berhasil? Ada banyak tantangan-tantangan ya. Dan tantangan ini justru kita nggak setia gitu ya dengan komitmen atau founding father kita ya zaman dulu ya. Seperti pesan-pesan dari Pak Soekarno. Pak Soekarno sendiri ya kalau boleh jujur ya, dia juga sebenarnya bukan non-blok guys. Dia nggak netral. Dia mendukung mati-matian Palestina. Harusnya kan nggak boleh ya. Negara non-blok itu nggak boleh berpihak. Harus benar netral. Tapi kan Soekarno itu mendukung mati-matian yang namanya Palestina. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan gitu ya. Ketika zaman reformasi dibandingkan dengan zaman Orba, sekarang kan zaman reformasi ya. Kalau saya perhatikan tuh jauh ya, jauh lebih baik kehidupan zaman Orba. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ya Pak Soeharto itu baik. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Pak Soeharto itu ada semacam legacy ya, ada semacam karya yang bisa ditinggalkan sampai zaman sekarang itu ya kalau saya perhatikan ya. Pak Soeharto itu banyak jasanya, tapi dosanya juga banyak ya kalau saya perhatikan. Jadi gini guys ya, semenjak kita reformasi itu, kita hanya mengurusi yang namanya penutup kepala gitu. Kita bisanya cuma itu doang gitu. Zaman sekarang kan orang mau ributin yang namanya bentuk kepala gitu. Tapi kan zaman Pak Soekarno, zaman Pak Harto itu, orang meributkan apa? Meributkan tentang ilmu pengetahuan. Bung Hatta itu pembaca ulung, guys. Pak Soekarno juga seperti itu, pembaca ulung. Banyak buku yang dilah oleh Pak Soekarno. Buku-buku dari luar gitu ya.
Pak Hatta juga seperti itu, buku-buku yang, berbahasa Belanda. Banyak banget ya, yang dilahap oleh founding father kita. Tapi kita sekarang ini lebih mempersalahkan yang namanya penutup kepala gitu, lebih mempermasalahkan yang namanya hijab, lebih mempersalahkan yang namanya apakah celana kita celana cingkrang gitu, apakah jidat kita hitam gitu, apakah jenggotnya panjang gitu. Itu yang kita urus sekarang ini. Nggak mohon maaf ya, unfaedah banget gitu. Harusnya yang kita urus itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa ya, bagaimana SDM kita supaya maju, itu yang perlu kita, bahas ya. Sama halnya dengan, sekuler versi Israel. Sekuler versi Israel itu pokoknya nggak boleh identitas. Maksudnya nggak boleh politik identitas, nggak boleh pemuka agama jadi pejabat, karena itu bukan ranah mereka, nggak boleh. Ya, kemudian nggak boleh kampanye di rumah ibadah, di masjid, ya, di gereja, atau di tempat rumah ibadah daripada agama Yahudi, nggak boleh nggak boleh. Sehingga apa? Sehingga pemimpin yang naik itu bukan pemimpin yang didukung oleh pemuka agama. Kalau di Konoha itu ya, kalau pemuka agama nggak mendukung, maka bisa dipastikan bahwa dia tidak akan jebol. Itu kalau saya perhatikan ya, nggak bakal jebol. Kenapa? Karena warga Konoha itu berpikir bahwa pemuka agama itu adalah orang yang suci, nggak punya dosa, dan sebagainya. Sehingga kita mudah dibodoh-bodohi. Ya, ditambah dengan IQ kita yang setara gorila atau di bawah gorila, maka ini semacam kombinasi yang mematikan ya. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.